Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi dengan menggunakan data-data kategorik, atau biasanya kadang disebut kalau datanya kategorik itu dengan ukuran-ukuran asosiasi ya. Jadi ada beberapa analisis korelasi untuk data kategorik seperti korelasi P, di mana dia menggunakan dua variabel dikotomus seperti itu ya. Nah, kemudian korelasi Kramer ya, ada korelasi Kramer, kemudian ada korelasi kursal gamma, kemudian ada korelasi lambda dan korelasi-korelasi lainnya gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke NCSS-nya ya. Kali ini kita akan coba membahas menggunakan tadi korelasi yang kategorik ya. Kita coba impor datanya dulu. Oke. Kita impor datanya. Oke, kita coba impor datanya terkait data korelasi. Oke, di sini ada beberapa data korelasi yang bisa kita gunakan ya. Misalkan data korelasi untuk jenis stamina gitu ya, dengan aktivitas atau status. Misalkan status seseorang itu karyawan atau manajer dengan status perumahannya, apakah dia di perumahan biasa atau perumahan elit 01 gitu ya. Atau misalkan gender, laki-laki perempuan terhadap jenis tontonan, misalkan 0 itu berita, 1 itu olahraga. Atau jenis stasiun TV-nya kita bagi menjadi 3 gitu ya. Misalkan stasiun TV miliknya HT, kemudian miliknya Bakri dan teman-temannya gitu ya. Misalkan ada 3 lah, miliknya CT misalnya. Nah, kita bisa menggunakan analisis itu dengan menggunakan analisis yang korelasinya di analisis correlation. Nah, di sini nih untuk misalkan tadi point biserial dan biserial correlation. Nah, biserial tadi kan korelasinya dia 2 ya, 2 korelasi ya. Antara misalkan tadi adalah status. Nah, di sini ya, status. Nah, ini bisa di dalam satu kolom atau di dalam 2 kolom gitu ya. Jadi kita lihat sini one or more column. Nah, misalkan tadi hubungan antara kalau dia biserial itu kan misalnya hubungan antara variabel continuous dengan variabel binary. Jadi kita mau coba ini bagaimana hubungan antara aktivitas. Nah, aktivitasnya ini dengan stamina-nya. Stamina itu tingkatan kontinu ya, stamina tingkatannya kontinu, dengan si bivariabelnya, bivariatnya itu adalah tadi adalah aktivitasnya, dia olahraga atau tidak. Nah, seperti ini. Kemudian reportnya nanti ya menggunakan point biserial atau biserial correlation ya. Kalau dia point biserial itu dia variabelnya itu dia merupakan data nominal. Kalau dia biserial itu dia ordinal ya, tapi dia B seperti jadi dua dikotomus gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Nah, ternyata korelasinya cukup kuat gitu ya, R-nya besar, dan dia secara v-value-nya dia signifikan gitu. Nah, kita juga bisa misalkan menggunakan analisis korelasi lainnya ya. Analisis korelasi lainnya misalkan kita menggunakan korelasi menggunakan cross step. Pada umumnya dia menggunakan cross step ya. Jadi kita bisa menggunakan nanti di analisisnya itu, analisnya masuknya nanti bisa ke korelasi-korelasi yang bersifat two-way table. Nah, itu ya, tabel contingency table. Nah, cross step dan menggunakan chi-square test gitu ya. Jadi dia sesama kategorik gitu ya. Jadi pada umumnya orang pakainya chi-square, tapi di sini misalkan tadi row-nya apa nih? Misalkan kita lihat di sini ya. Misalnya kita lihat nih tingkat pendidikan misalnya ya, tingkat pendidikan. Nah, pendidikannya itu nanti ada SMA, lebih dari SMA itu pendidikan ya, dengan siapa? Nah, misalkan dengan tingkat penghasilannya juga merupakan data kategorik ya. Berarti kalau ini sama-sama ordinal gitu ya, sama-sama ordinal, maka report kita adalah nanti asosiasinya ya. Asosiasinya itu seperti apa? Ini asosiasi dan correlationnya. Nah, dia ada beberapa. Berarti kalau nanti dia misalkan merupakan datanya ordinal ya, kita baca adalah korelasi gamma. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada korelasi P dan korelasi Kramer. Misalnya ini sesama data nominal. Jadi semuanya ada dipilih di sini ya. Nanti tinggal yang kita baca yang mana ya, seperti itu. Chi-square contribution, expected value, ini bisa kita keluarkan ya.
tinggal kita okekan saja, kita run. Oke, nah di sini nih, nah ini kan ada tingkat pendidik, ini kok pendidikan dengan pendidikan tadi belum diganti ya. Oke, datanya ini masih ada pendidikannya belum dihapus. Oke, penghasilan. Nah, ini sesama data ordinal ya, sesama data ordinal. Pendidikan dengan penghasilan, kenapa katanya tadi about run? Oke, coba tadi di dalam in database create, oh ini dia di dalam from numeric data ya, jadi dikodekan ya, jadi nggak bisa kalau di SPSS dia bisa ya kita langsung pakai ininya, tapi kalau di sini dia datanya itu optional, kita run dia nggak mau ya. Kita coba lagi analis. Nah misalkan ini sudah kita kodekan ya, status dengan perumahan ya, statusnya dengan perumahan atau gender dengan tontonan, kita lihat yang dia sudah pakai kode ya. Nah kita lihat tadi di apa namanya two way ya. Oke, di sini oke, continue. Ini apa dia? Oh ini tadi salnya ya. Oke, kita tutup analis apa namanya two way ya, contingency table. Quit dulu. Oke, kita coba buka lagi NCSS nya, dia ada error ya, tadi ada error, kita coba buka lagi. Ya. Oke ya, kita masukkan lagi datanya ya. Tadi data untuk korelasi, impor data korelasi, data korelasi. Oke, seperti ini. Oke, klik impor saja. Oke, nah kita masuk tadi ke korelasi ya, dia di two way table ya. Oke, misalkan kita mau lihat korelasi antara apa namanya, gender ya, gender dengan jenis tontonan ya, gender dengan jenis tontonan. Gender itu ada 2 kode, jenis tontonan 2 kode ya. Oke, nah kita okekan. Nah kita di sini pilih yang tadi reportnya, berarti oke sudah. Oke, tinggal kita run. At least one is specific. Oh ini kok belum. Oke, salah masukkan, dia harusnya ada di sini. Oke. Ya. Nah di sini ya. Jadi kalau dia 2 kode, berarti yang kita baca ya secara ininya, secara teoritisnya asosiasi yang dibaca adalah pi ya, pi. Nah pi sebesar 0,49 ya. Kemudian dia apakah dia secara uji persennya dia ada hubungan ya, reject H0 katanya no, berarti tidak terlalu kuat hubungannya ya, no. Tapi kalau pakai likelihood dia yes, tapi pada umumnya dia tidak berhubungan antara jenis tontonan dengan gender. Jadi ada aja orang yang pria suka berita, ada juga suka sinetron, begitu juga dengan wanita, ada yang suka sinetron, ada juga yang suka bola misalnya. Kemudian misalkan kita mau pakai yang ini gender tapi jenis tontonannya ini misalkan stasiun TV-nya ya, stasiun TV-nya ini lebih dari 2 gitu ya. Maka yang dibaca itu bukan lagi si P tapi si Kramer ya kan. Nah, maka yang kita baca adalah si jangan baca si P lagi. Nah, tadi sesuai dengan teorinya bacalah si Kramer. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia sesama ordinal misalnya. Nah, kalau dia sesama ordinal tadi misalkan apa? Di sini kita pilih tingkatan ya, jadi dia ada tingkatannya ya. Misalkan dari tingkatan di sini pendidikan ya kan dengan penghasilan ya, pendidikan dengan penghasilan, pendidikan dengan penghasilan. Nah, oke. Dengan penghasilan. Oke. Nah,
tinggal kita run saja gitu. Nah, oke. Nah, di sini yang kita baca berarti adalah Kendall ya, karena sesama ordinal. Nah, bisa baca Kendall. Berarti dia nilainya 0,457. Apakah dia ada hubungan? Ya. Nah, pendidikan dan penghasilan itu ada hubungan. Hubungannya bagaimana? Ya, sesuai dengan tandanya. Kalau positif berarti kenaikan tingkat pendidikan akan meningkatkan tingkat penghasilan. Nah, demikian untuk analisis korelasi data kategorik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.